Diabetes, penyakit yang dapat menyerang siapa saja yang tidak mengenal umur, jenis kelamin, maupun daerah. Gejala yang dianggap ringan, seperti sering kesemutan, mudah haus, dan sering buang air kecil, menjadikan diabetes baru terdeteksi saat telah menjadi infeksi maupun komplikasi yang serius. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan laboratorium pada daerah-daerah tertentu dan kesadaran yang rendah dari masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara rutin. Hal ini menyebabkan proses diagnostik menjadi sulit untuk dilakukan, sehingga wajar saja berdasarkan data dari International Diabetes Federation dikatakan bahwa 1 dari 2 orang dewasa tidak pernah menyadari bahwa mereka memiliki diabetes. Melihat fakta ini, metode diagnostik dengan pengambilan sampel yang mudah dan proses diagnosis yang cepat, akurat, murah, dan terpercaya harus terus dikembangkan, agar setiap penderita diabetes dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat ditangani dengan prosedur yang tepat, sehingga infeksi maupun komplikasi serius dapat dihindari. Maka, sebagai bentuk kontribusi sebagai mahasiswa dalam pengembangan dan inovasi, berikut disajikan ide penelitian berbasis metabolimik tentang identifikasi biomarker hembusan nafas untuk pengembangan kit diagnostik diabetes non-invasif berbasis laser fotoakustik spektroskopi. Penelitian ini berdasarkan satu tujuan, yaitu mengidentifikasi metabolit yang mengalami perubahan level secara signifikan pada pasien diabetes dengan pendekatan metabolimik dari sampel hembusan nafas, sehingga proses diagnosis diharapkan dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan di mana saja. Tetapi sebelum masuk ke metode, marilah kita membahas diabetes sedikit lebih dalam. Diabetes, atau yang disebut sebagai kencing manis, adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kadar gula darah yang berlebihan. Perlu diketahui, kadar gula darah normal adalah 80-130 mg per desiliter. Hal ini dapat terjadi karena adanya masalah pada sekresi insulin maupun kerja di insulin itu sendiri. Insulin ini berfungsi untuk meregulasi kadar gula darah. Kondisi kadar gula darah yang berlebihan ini menyebabkan tubuh mengalami stres, yang memicu pelepasan radikal bebas yang berlebihan pada tubuh. Radikal bebas seperti reactive oxygen species atau ROS dapat menyebabkan kerusakan pada sel, seperti protein dan lipid, sehingga menimbulkan stres oksidatif. Salah satu kandidat biomarker yang dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan ini adalah amonia untuk protein dan etilen untuk lipid. Amonia dan etilen ini termasuk dalam kelompok volatile organic compounds atau VOCs. Seperti namanya sendiri, VOCs adalah senyawa organik biasanya tersusun dari karbon yang mudah menguap. VOCs ini dapat ditemui di berbagai aspek kehidupan kita, seperti saat kita mencium aroma bensin, mencium aroma cat yang belum kering, sampai dengan hembusan nafas kita sendiri. Sehingga VOCs dapat digunakan pada bidang industri untuk menjamin keamanan produk, karena beberapa VOCs ini dapat bersifat toksik, sampai dengan bidang kesehatan yang digunakan sebagai biomarker untuk mendeteksi berbagai macam penyakit. Pada praktiknya, tercatat di sejarah, VOCs ini sudah digunakan sejak 460-370 sebelum Masehi, ketika seorang dokter pada masa Yunani kuno menilai kesehatan pasiennya berdasarkan aroma hembusan nafasnya. Setelah memahami hal tersebut, secara garis besar, metode penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu sampling, analisis metabolimik, dan melakukan pengujian keakuratan hasil dengan teknologi yang sudah ada dan percaya. Tahapan sampling dimulai dengan perekrutan partisipan. Partisipan yang direkrut pada penelitian ini adalah mereka yang terdeteksi negatif diabetes sebagai kontrol dan mereka yang terdeteksi positif diabetes sebagai sampel. Kemudian setelah diperoleh lembar persetujuan dari semua partisipan, dilakukan pengambilan hembusan nafas pada masing-masing partisipan. Pengambilan hembusan nafas dilakukan dalam 1 kali hembusan saja, yang akan ditampung pada kantung yang dilapisi aluminium. Pengambilan sampel serta analisis sampel akan dilakukan secara rutin selama 3 bulan. Dengan waktu pengambilan sampel akan dilakukan setiap harinya pada pukul 9 pagi dan 11 siang. Perlu diketahui, sampel ini siap digunakan tanpa preparasi lebih lanjut. Berikutnya adalah analisis metabolimik. Pada penelitian ini, analisis metabolimik dilakukan dengan menggunakan laser fotoakustik spektroskopi. Secara sederhana, berikut ada prinsip kerja dari laser fotoakustik spektroskopi, yang diawali dengan mengatur panjang gelombang laser terlebih dahulu. Pada penelitian ini digunakan panjang gelombang 9,2-10,8 mikrometer, yang merupakan daerah penyerapan dari amonia dan etilen. Kemudian sampel hembusan nafas akan dimasukkan ke dalam alat, dan akan ditembak dengan laser dengan panjang gelombang yang telah diatur sebelumnya. Sehingga, jika dalam sampel tersebut terdapat amonia dan etilen, maka
amonia dan etilen tersebut akan menyerap sinar laser tersebut, sehingga akan terdeteksi dan memancarkan energi yang dapat berupa panas maupun gelombang suara sebelum kembali ke keadaan dasarnya. Alat ini juga memiliki mikrofon yang berguna untuk menangkap dan memperjelas gelombang suara yang dihasilkan. Kemudian, data gelombang suara ini akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk puncak-puncak. Setelah didapatkan hasil dari sampel dan kontrol, maka akan dilakukan tes statistik, yaitu uji t-test, yang digunakan untuk menguji signifikansi hasil dari kedua kelompok data tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengujian keakuratan hasil dengan teknologi yang sudah ada dan terpercaya, yaitu analisis kadar gula darah dengan sampel darah di laboratorium. Berikut adalah hasil yang diharapkan, di mana amonia dan etilen memiliki konsentrasi yang jauh lebih tinggi pada partisipan yang positif diabetes dibandingkan dengan partisipan yang negatif diabetes atau kita sebut sebagai kontrol. Dan hasil analisis sampel partisipan yang positif diabetes berbanding lurus dengan hasil pengujian sampel darah di laboratorium. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat direalisasikan dan membantu memerangi diabetes. Adapun beberapa hal yang masih harus dipelajari lebih lanjut, yaitu mencari cara untuk mensederhanakan laser fotoakustik spektroskopi sehingga dapat dibawa kemana-mana, dan menentukan standar untuk mengkonversi kadar amonia dan etilen yang terdeteksi menjadi kadar gula darah. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.